warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Usman SPD MSI, Kepala SMP Negeri 3 KW 16. Mohon izin berbagi praktik baik, pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang saya lakukan di satuan pendidikan saya dengan judul Kolaborasi Meningkatkan Kualitas Belajar Peserta Didik. SMP Negeri 3 KW 16 merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Aceh Barat yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka dimulai pada tahun ajaran 2022-2023. Dengan diterapkan kurikulum Merdeka, maka pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi peserta didik yang berkebutuhan khusus adalah hal yang seharusnya diterapkan oleh semua tenaga pendidik. Dari hasil observasi kunjungan kelas yang saya amati, terlihat hampir 92% dari 12 tenaga pendidik belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Guru menerapkan pembelajaran tidak mengikutsertakan perangkat ajar, sehingga pembelajaran belum terarah sesuai harapan. Dari wawancara dengan beberapa tenaga pendidik, dapat saya simpulkan bahwa sebagian besar guru belum memahami bagaimana menyusun modul ajar berdiferensiasi yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga pembelajaran masih menggunakan metode dan strategi yang belum sesuai dengan harapan implementasi kurikulum Merdeka. Menyikapi hal tersebut, di atas perlu adanya inovatif dan kreativitas kepala sekolah untuk mendampingi dan membina tenaga pendidik dalam menyiapkan perangkat ajar yang berdiferensiasi yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus maupun pendampingan implementasi pembelajaran di lapangan. Berdasarkan data rapor mutu pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2023, dapat diperoleh data bahwa kemampuan literasi peserta didik SMP Negeri 3 KW 16 kurang. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, kemampuan numerasi berada pada level kurang, 25% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Sedangkan kualitas kelas pembelajaran juga berada pada level kurang yang dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologis kepada peserta didik dengan skor rapor mutu tahun 2023 pada posisi 57. Sementara refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berada pada level kurang dengan skor 49,25. Dari capaian rapor mutu tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 KW 16 masih perlu adanya intervensi khusus dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Berdasarkan situasi dan tantangan di atas, maka saya sebagai kepala sekolah berpikir bagaimana agar bisa menjawab tantangan tersebut dengan strategi yang cepat, tepat, dan terukur. Strategi yang saya lakukan adalah dengan mendampingi secara terus-menerus tenaga pendidik di satuan pendidikan saya, dimulai menyusun perangkat ajar hingga implementasinya di dalam kelas. Agar strategi yang saya lakukan dapat terlaksana sesuai harapan, maka aksi pendampingan dan pembinaan ini saya lakukan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, langkah pertama yang saya lakukan adalah memberi pemahaman kepada tenaga pendidik tentang betapa pentingnya memberikan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Langkah kedua yang saya lakukan adalah mensosialisasi rencana dan strategi yang saya gunakan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada tenaga pendidik. Sosialisasi ini saya lakukan untuk memberikan informasi serta persamaan persepsi kepada tenaga pendidik. Pada tahap implementasi, ada 2 langkah yang saya lakukan. Langkah pertama adalah memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya lakukan adalah menyusun modul ajar berdiferensiasi
dan saya simulasikan dan mengajak semua tenaga pendidik untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, bersama tenaga pendidik saya melakukan refleksi dari proses pembelajaran. Ini untuk menggali tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang pembelajaran berdiferensiasi setelah melihat pembelajaran yang saya lakukan. Langkah kedua adalah memberikan pendampingan dan pembinaan pembelajaran secara intensif dan berkelanjutan kepada tenaga pendidik, dari menyusun perangkat ajar hingga implementasi di ruang kelas. Perangkat ajar yang disusun oleh tenaga pendidik saya analisis. Selanjutnya, memberikan pandangan-pandangan dan perbaikan-perbaikan sehingga menjadi lebih baik. Pada proses pembelajaran yang mereka implementasikan di ruang kelas, saya mengobservasi melalui kegiatan kunjung kelas maupun dengan cara melihat atau menonton rekaman video pembelajaran yang mereka buat, sehingga saya bisa memahami kekurangan dan kelebihan serta kesesuaian pembelajaran dengan modul ajar yang telah mereka siapkan. Pendampingan saya lakukan secara face to face dengan tenaga pendidik, baik one on one maupun bersama-sama secara berkelanjutan. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang saya lakukan sangat bermanfaat dan berdampak bagi satuan pendidikan. Antara lain, yang pertama adalah tenaga pendidik memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Yang kedua, tenaga pendidik dapat merumuskan dan menyusun perangkat ajar. Yang ketiga, adanya kolaborasi tenaga pendidik dalam menyiapkan perangkat ajar juga berdampak pada kinerja tenaga pendidik itu sendiri. Tenaga pendidik tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, akan tetapi mengubah budaya kerja terisolasi menjadi budaya kerja yang kolaboratif. Selanjutnya, dampak lain yang kami dapat adalah meningkatnya rapor mutu pendidikan pada tahun 2024. Kemampuan numerasi capaian naik sebesar 17,86. Kemampuan literasi capaian naik sebesar 28,57. Sementara yang paling penting adalah kualitas pembelajaran capaian naik sebesar 4,33 dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik mulai mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan efektif serta aktivasi kognitif dari guru. Dampak dari pendampingan dan pembinaan pembelajaran kepada tenaga pendidik yang saya lakukan secara tidak langsung juga terlihat pada beberapa indikator lainnya. Dari rapor mutu pendidikan tahun 2024, yaitu pada indikator karakter capaian naik 1,61. Pada indikator iklim keamanan satuan pendidikan capaian naik 9,11. Terakhir, pada indikator iklim kebinekaan juga mengalami kenaikan dengan capaian 9,11. Artinya, satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi, agama, kepercayaan, dan budaya. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan, dapat meningkatkan hubungan emosional yang kuat antara kepala sekolah dengan tenaga pendidik dan antara sesama tenaga pendidik, sehingga menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang kondusif dan harmonis. Bapak Ibu hebat, demikian praktik baik ini saya bagikan. Jalan-jalan ke kota Sabang, jangan lupa beli lumpia. Mohon doa berumur panjang, kita jumpa di Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.